Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ala ni'matil iman wal Islam, wa kafa bihima min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. أما بعد فقد قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن يراني وآمن بي وطوبى 7 مرات من لم يراني وآمن بي. صدق الله العظيم وصدق على رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya perkara yang terbesar di antara yang terbesar adalah memuji Allah, mengagungkan Allah, bahkan mengagungkan perintah-perintah Allah. Karena dengan membesarkan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kita. Karena dengan membesarkan perintah-perintah Allah, Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada kita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajjilullah yaghfir lakum." Wahai hamba Allah, besarkan Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Sebagaimana kata Nabi Nuh alaihi salam, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqar." Kenapa kalian tidak membesarkan Allah? Kenapa kalian wahai hamba-hamba Allah tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Wa qad khalaqakum adwara. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan kalian dengan step demi step, sedikit demi sedikit. Allah ciptakan kita tidak ada apa-apanya. Kemudian Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan tanah. Kemudian dengan tanah Allah ciptakan Nabi Adam. Dengan tulang rusuk Nabi Adam Allah ciptakan Siti Hawa alaihissalam. Kemudian dengan pernikahan Nabi Adam dengan Siti Hawa, maka wujudlah adalah kita, adanya manusia. Tidak ada kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir rahimakumullah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini bagaimana wujud dalam hati kita? Kenapa kita ulang-ulang? Perkara yang diulang-ulang akan terkesan ke dalam hati kita. Perkara dunia diulang-ulang, bisnis diulang-ulang, maka akan terkesan dalam hati kita. Begitu juga kalau kita membesarkan Allah, mengagungkan Allah, mengagungkan perintah-perintah Allah, maka akan terkesan dalam hati-hati kita. Kemudian setelah membesarkan Allah, bagaimana kita memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi siapa yang mengharap ridhonya Allah, cinta akhirat, tidak cinta dunia, dan ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya. Bahkan para sahabat radhiyallahu ajma'in ketika dia ingin masuk WC maka dia gigit siwak.
Kenapa? Di mana saja para sahabat Rasulullah SAW senantiasa ingat kepada Allah. Karena di WC tidak boleh menjiharkan suara zikir, maka mulutnya ditutup. Kenapa? Saking ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya. Tetapi orang-orang munafik tidak ingat kepada Allah illa qalila, hanya sedikit ingat kepada Allah. Kemudian setelah kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'zim dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita bagaimana kita jaga salat kita? Bagaimana kita menjaga salat? Dengan cara berjamaah. Karena salat berjamaah sunanul huda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, salatul jamaah sunanul huda. Salat berjamaah adalah jalan-jalan petunjuk. Salat berjamaah adalah menyebabkan husnul khatimah. Jalan salat berjamaah adalah jalan takwa. Walaupun alim ulama berkhilafiyah tentang salat berjamaah. Ada yang mengatakan salat berjamaah fardu ain, wajib. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Tetapi ingat, salat berjamaah adalah jalan-jalan petunjuk. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man shalla lillah 40 yawman fi jama'atin yudriku takbiratul ula, kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq." Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, barang siapa salat berjamaah karena Allah selama 40 hari tidak tertinggal takbiratul ula bersama imam, maka Allah wajibkan baginya masuk neraka. Maka Allah wajibkan baginya masuk surga, bebas dari neraka. Masuk surga, bebas dari neraka, dan bebas dari sifat munafik. Dengan apa? Syaratnya kita menjaga sholat berjamaah selama 40 hari, tidak tertinggal takbiratul ula. Maka Allah berikan kewajiban baginya, kebebasan baginya, bebas dari neraka, bebas dari sifat munafik. Ingat, salat berjamaah adalah jalan takwa. Orang-orang terdahulu menjaga salat berjamaah 30 tahun, 40 tahun, 20 tahun, tidak pernah tertinggal salat berjamaah. Sehingga Allah berikan mereka kemuliaan. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Mereka termasuk orang-orang soleh. Apa itu orang soleh? Yang istiqamah menjaga salat berjamaah. Apa itu orang-orang soleh? Orang soleh adalah yang istiqamah salat tahajud. Kemudian setelah kita menjaga salat berjamaah, bagaimana kita menuntut ilmu? Ilmu kata ulama ibarat jalan, zikir ibarat cahaya. Maka kita perlunya ilmu. Ilmu sebaik-baik ilmu adalah ilmu keadaan. Ya, afdhalul ilmul hal. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu keadaan. Ketika kita keadaan berwudu, ilmu yang paling bagaimana ilmu yang baik dalam wudu. Maka kita harus mengetahui mana fardu, mana sunnah. Ketika kita sholat berjamaah, bagaimana ilmu dalam sholat berjamaah, mana rukun, mana sunnah. Ketika kita ingin Ramadan, puasa Ramadan, maka kita harus mengetahui mana yang membatalkan puasa, mana yang sunnah dalam puasa, mana yang fardu dalam puasa. Itu namanya ilmu hal. Kemudian orang berilmu tidak cukup, maka harus dilandasi dengan zikir. Ilmu ma'al zikir. Berilmu ibarat jalan, zikir ibarat cahaya. Sehingga Allah Subhanahu wa firmankan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang berilmu dengan beberapa derajat. Kemudian setelah kita berilmu, menuntut ilmu, berzikir kepada Allah, di mana saja kita ingat kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjaga doa-doa masnunah. Ketika kita masuk WC, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ketika kita akan makan, setelah makan, berzikir kepada Allah. Di mana saja kita berzikir, menjaga doa-doa masnunah. Membaca Al-Quran, berzikir di pagi dan petang, bukratan wa asila. Itu tata cara bagaimana kita mendapat hakikat zikir. Apa maknanya? Di mana saja, kapan saja kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, bagaimana kita berakhlak kepada manusia? Karena berakhlak kepada manusia sangat penting. Ketika orang saling menggolimi seseorang, bahkan
Kata ulama, persangkaan baik saja tidak boleh, apalagi mencaci seorang Islam, orang-orang Islam, apalagi membunuh seorang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun." Mencaci orang Islam adalah kefasikan, membunuh orang Islam adalah kekafiran. Pentingnya kita berakhlak yang mulia, karena ketika kita berakhlak buruk, maka kita akan rugi dunia dan akhirat. Walaupun amalnya, sedekahnya diterima, hajinya diterima, zakatnya diterima, ibadah puasanya diterima, amal-amal kebaikan ibadah diterima, tetapi dia sering mencaci orang, menghina orang, menghibah orang, menggolimi orang, maka orang seperti ini akan menjadi orang-orang yang bangkrut di akhirat. Walaupun amal yang banyak, maka orang-orang yang telah dizalimi dia dipanggil mengambil amal-amal keburukan, mengambil amal-amal kebaikannya. Orang-orang yang pernah dicacinya dipanggil mengambil amal-amal kebaikan-kebaikannya. Kenapa? Dia akan menjadi orang yang muflis, orang yang rugi, orang yang bangkrut di akhirat kelak. Kenapa? Berakhlak buruk. Maka bagaimana kita menjaga akhlaknya sebagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana kita menjaga keikhlasan beramal? Menjaga keikhlasan beramal dengan cara apa? Istiqamah. Kita beramal bukan karena riya, ingin dilihat orang lain. Kita beramal bukan karena sum'ah, ingin didengar orang lain. Kita beramal bukan ujub, ingin dibanggakan orang lain. Kita beramal la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin. Kami menyembah, kami beribadah, taat mengamalkan agama hanya karena Allah Subhanahu wa taala, hanya saja untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, bagaimana kita menjaga amal ma'ruf. Setelah kita beribadah kepada Allah, berakhlak yang mulia kepada manusia, maka kita juga bagaimana menjaga amal ma'ruf. Apa itu amal ma'ruf nahi munkar? Dakwah, mengajak kebaikan, tabligh, menyampaikan kebaikan. Siapa yang kita ajak? Anak-anak kita, bawahan kita, teman-teman kita, bahkan tetangga-tetangga kita. Ajak mereka untuk taat kepada Allah, ajak mereka untuk membayar zakat, ajak mereka untuk umrah bagi yang mampu atau haji bagi yang mampu, ajak mereka kebaikan-kebaikan, ajak istri-istri kita, wanita-wanita kita untuk tutup aurat dengan secara sempurna. Sehingga ketika kita beramal ma'ruf kita jaga, kita mengajak kebaikan kita jaga. Kata ulama, umarukum a'malukum. Umar kalian, pemerintah kalian, umara kalian mencerminkan, mewujudkan amal-amal kalian. Maksudnya apa? Ketika kita beramal kebaikan yang banyak, ketika umat ini beramal kebaikan yang banyak, maka Allah Subhanahu wa taala akan wujudkan pemimpin-pemimpin yang adil. Sebaliknya, jika umat hari ini beramal keburukan, tidak beramal kebaikan, tidak buat amal ma'ruf nahi munkar, maka Allah Subhanahu wa taala akan wujudkan, adakan pemimpin-pemimpin yang zalim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka pentingnya kita menjaga amal ma'ruf, pentingnya kita menjaga agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kepahaman agama di dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari fitnah yang zahir dan yang batin, bahkan fitnah dajjal lanatullah alaihi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa'lamu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa'lamu ya ibadallah
اتقوا الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولإخواننا وأخواتنا مشايخنا علمائنا وعلمائنا في إندونيسيا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين يا عباد الله واعلموا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة